Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Dikdux ID. Sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe dululah. Karena subscribe itu gratis, dan biar Mimin tambah semangat upload videonya. Karena Mimin agak malu-malu jadi babang Google yang ceritain alur ceritanya. Saya akan membahas alur cerita yang berjudul Battle Through the Heavens, pembalasan Falling Star Pavilion ke aliansi sungai yang mendalam. Oke, mulai. Pertempuran di dunia bintang telah berakhir dengan cara yang luar biasa saat Xiao Yan keluar dari retretnya. Xiao Yan dan reputasi Falling Star Pavilion di seluruh Central Plains akan melambung karena pertempuran besar ini. Dia telah melawan 3 banseng besar dengan kekuatannya sendiri yang mengakibatkan 2 kematian dan 1 cedera. Dia bahkan akhirnya mendapatkan doseng elit dari klan Hun untuk campur tangan secara pribadi untuk membantu elit terakhir banseng melarikan diri. Berita pertempuran ini menyebabkan ekspresi semua orang yang mendengarnya berubah. Di mata banyak orang, seorang elit banseng adalah eksistensi legendaris, namun 2 ahli ini, yang tampaknya tidak tersentuh oleh orang biasa, telah dibunuh oleh Xiao Yan. Yang lain tanpa sadar terkejut dengan hasil ini. Setelah kejadian ini, tidak ada faksi lain di Central Plains yang akan dengan mudah meremehkan faksi yang naik ini. Dibandingkan dengan kemunculan Falling Star Pavilion, aliansi sungai yang mendalam berada dalam kondisi yang sangat suram. Satu-satunya elit banseng di mendalam Sky Sekte telah dibunuh oleh Xiao Yan. Sekelompok besar pakar yang mengikuti elit banseng ke dunia bintang akhirnya juga mati. Semua orang sadar bahwa aliansi sungai yang dalam akan menghadapi masa-masa sulit di depan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Falling Star Pavilion, terutama setelah kehilangan seorang ahli puncak seperti Iblis Tua Tianming. Di bawah kepanikan ini, banyak sekte yang telah bergabung dengan aliansi sungai besar mulai khawatir sepanjang hari. Beberapa bahkan buru-buru mengundurkan diri dari aliansi sungai mendalam dalam upaya untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Penarikan ini akhirnya menambah penghinaan terhadap luka pada aliansi sungai besar. Kehancurannya hanya masalah waktu. Sementara Central Plains dalam kegemparan karena pertempuran besar di dunia bintang, Falling Star Pavilion tampak relatif tenang. Mereka membersihkan kekacauan di dunia bintang selama beberapa hari pertama. Serangan skala besar ini oleh aliansi sungai besar telah menyebabkan Falling Star Pavilion menderita kerugian yang signifikan, tetapi kerugian ini tampaknya tidak signifikan jika dibandingkan dengan pihak lain. Kedamaian ini berlangsung selama 3 hari sebelum balas dendam Falling Star Pavilion resmi dimulai. Pembalasan Falling Star Pavilion dipimpin oleh Dou Seng Xiao Yan dan Ban Seng Yao Lao. Aliansi sungai besar mengalami kekalahan total dan menyedihkan. Mereka bahkan gagal membentuk pertahanan yang efektif sebelum Falling Star Pavilion menduduki markas aliansi sungai mendalam, yang juga merupakan markas Sekte Langit Mendalam. Setelah kepala mendalam Sky Sekte secara acak dibunuh oleh tamparan dari Xiao Yan, semua orang mengerti bahwa mendalam Sky Sekte ini, yang pernah memiliki reputasi ganas di Central Plains, selesai. Aliansi sungai yang mendalam bahkan tidak berhasil bertahan sehari sebelum semua orang di dalam aliansi mulai panik. Sekte-sekte kecil itu, yang telah menggunakan nama aliansi langit yang mendalam untuk melakukan penipuan, langsung mengubah sikap mereka. Tidak hanya mereka tidak membantu ketika mereka melihat anggota aliansi sungai mendalam, mereka semua berusaha untuk mengalahkan mereka ketika mereka turun. Tampaknya mereka berusaha menunjukkan seberapa besar mereka membenci aliansi sungai besar. The Falling Star Pavilion tidak peduli tentang pengasuh pagar ini. Setelah mengambil markas aliansi sungai mendalam, kontingen besar mulai memisahkan dan menyerang faksi yang lebih kuat di dalam aliansi sungai mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin. 2 faksi ini telah berkontribusi pada serangan di Falling Star Pavilion. Orang-orang ini seperti gigi dan cakar dari Sekte Langit yang mendalam. Mereka secara alami tidak dilepaskan. Kali ini, Xiao Yan dan Yao Lao menghilangkan sekte-sekte ini sebagai pencegah. Pavilion Petir Angin. Xiao Yan tetap tergantung di langit. Dia melihat gunung yang sangat kacau yang dikelilingi oleh lautan api. Ekspresi acuh tak acuh di matanya. Dia telah memimpin pasukan dari Falling Star Pavilion di sini. Sepanjang jalan, dia telah menghilangkan beberapa cakar dan gigi dari aliansi sungai besar. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat ini. Dia jelas menyadari bahwa Falling Star Pavilion akan berkali-kali lebih menyedihkan mengingat metode Sekte Langit yang mendalam dan Hall of Souls jika dia tidak meninggalkan retretnya tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan belas kasihan.
Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat dengan Central Plains. Hanya kekuatan yang kuat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup. Xiao Yan, Wind Lightning Pavilion saya memiliki hubungan yang baik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan membiarkanmu pergi karena berani menghancurkan Wind Lightning Pavilionku. Seorang elit Douzun dari Falling Star Pavilion menghancurkan Lei Zunze sampai dia terbang kembali dan meludahkan seteguk darah segar. Mata Lei Zunze ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Suku Langit Setan Phoenix, ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka di masa depan. Xiao Yan mengamati Lei Zunze dengan sikap acuh tak acuh. Ketika ia pertama kali tiba di Wind Lightning Mountain Range, Lei Zunze tampak tak terjangkau di matanya. Orang itu adalah elit Douzun yang bisa membunuh Xiao Yan dengan mengepalkan tangannya. Namun, posisi kedua belah pihak telah berubah. Falling Star Pavilion saya memiliki 28 ahli yang mati di tangan Anda. Ketika Anda membunuh mereka saat itu, Anda seharusnya mengerti bahwa hari ini akan datang. Petik 2. Xiao Yan menunduk. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Zunze. Wajah Lei Zunze terkejut melihat Xiao Yan mengangkat lengannya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya dan banyak gambar setelahnya muncul di langit. 3000 gerakan petir, iya. Xiao Yan samar tertawa ketika dia melihat banyak gambar setelah. Tangannya mengepal lembut. Bang! Ruang itu sendiri langsung runtuh setelah tangannya terkepal. Sebuah bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti saat darah yang tebal keluar. Lei Zunze bahkan tidak mengeluarkan derit memilukan saat ia berubah menjadi daging cincang. Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia bahkan tidak melirik sekumpulan daging buram. Dengan sapuan matanya, Penatua Pavilion Falling Star dengan cepat bergegas. Dia menggunakan suara hormat untuk mengatakan, Kepala Pavilion Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang telah Anda perintahkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan klan mereka sudah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei. Hidup mereka sangat menyedihkan. Xiao Yan sedikit kaget setelah mendengar ini. Dia segera menjadi diam ketika permintaan maaf melintas di matanya. Dia punya ide yang cukup bagus mengapa klan Han telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion. Kemungkinan besar karena mereka sudah dekat dengannya saat itu. Dia telah sibuk berlatih selama bertahun-tahun dan telah melupakan kesulitan yang dia bawa pada mereka. Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang ke sini? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Han Sui tidak menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di Central Plains, dia mungkin akan mati di padang pasir. Meskipun ia telah membantu klan Han menghancurkan klan Hong yang mengesankan di dalam kota Tianbei, klan Han kemudian ditekan oleh Pavilion Petir Angin sampai jatuh dari faksi tingkat atas ke kondisi terpencil saat ini. Tim 3 orang Penatua Gan telah menuju. Penatua dari Falling Star Pavilion itu menanggapi dengan hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya melirik ke langit utara. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia menjadi diam. Kota Tianbei, klan Han. Bang! Mata semua orang dari klan Han tertegun ketika mereka melihat 3 lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka sangat kuat sehingga mereka menakutkan. Hanya gelombang acak lengan baju yang diperlukan untuk mengirim beberapa ahli keluar halaman dengan darah mengalir dari mulut mereka. Beberapa ahli itu datang ke klan Han untuk menemukan masalah. Mereka berbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Saya Han Qi, kepala klan Han. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan tetua ini? Seorang pria parubaya dengan rambut putih dengan hati-hati melangkah maju dan dengan hormat bertanya. 2 wanita tinggi dan cantik berdiri di kedua sisi pria itu. Wanita di sebelah kiri memiliki rambut perak panjang. Tubuhnya yang cantik tampak proporsional saat dia mengeluarkan getaran dingin. Wanita di sebelah kiri tampak sedikit lebih muda. Penampilannya yang cantik menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Kedua wanita ini secara alami Han Yue dan Han Sui dari klan Han. Mereka adalah kenalan pertama yang ditemukan Xiao Yan setelah tiba di Central Plains. Haha, kepala klan Han tidak perlu sopan. Kami bertiga berasal dari Falling Star Pavilion. Kali ini, kami datang atas perintah Kepala Pavilion Junior. Bolehkah saya tahu jika Kepala Klan Han tertarik untuk memperluas Klan Han dengan menjadi Pavilion Petir Angin berikutnya di wilayah utara ini?
Seorang lelaki tua berambut putih tersenyum ketika dia bertanya. Falling Star Pavilion. Semua orang dari klan Han tertegun. Ini dia, Han Sue bergumam. Sosoknya yang cantik bergetar saat dia berdiri di belakang Han Qi. Itu Xiao Yan. Han Yue di samping juga buru-buru pulih dan dengan lembut menjelaskan. Nama ini terlalu terkenal di Central Plains. Pavilion petir angin tidak lagi ada di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, Anda dapat menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Penatua Pavilion Falling Star tertawa. Han Qi sejenak terkejut saat mendengar kata-kata ini. Tubuhnya sangat bergetar ketika kegembiraan liar memenuhi wajahnya. The Falling Star Pavilion membumbung tinggi di Central Plains. Jika klan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini, mereka bahkan tidak akan repot-repot tentang pavilion petir angin tua, apalagi klan lainnya, A, B, C. Pavilion petir angin tidak lagi ada di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, Anda dapat menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Penatua Pavilion Falling Star tertawa. Han Qi sejenak terkejut saat mendengar kata-kata ini. Tubuhnya sangat bergetar ketika kegembiraan liar memenuhi wajahnya. The Falling Star Pavilion membumbung tinggi di Central Plains. Jika klan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini, mereka bahkan tidak akan repot-repot tentang pavilion petir angin tua, apalagi klan lainnya, A, B, C. Haha, kepala klan Han, yakinlah bahwa kepala pavilion junior secara pribadi menyebutkan ini. Tidak ada kesalahan, penatua itu tertawa setelah melihat semangat Han Qi tumbuh. Apakah dia tidak datang? Han Sue menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Matanya yang cerah menatap penatua saat dia bertanya dengan lembut. Penatua dari Falling Star Pavilion itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita muda itu memiliki perasaan terhadap kepala Pavilion Junior, tetapi dia tidak tahu apakah perasaan ini satu sisi atau saling menguntungkan. Karenanya, dia tidak berani untuk mengganggunya. Dia dengan cepat mengambil 2 botol batu giok dari storage ring-nya dan menyerahkannya kepada Han Sue dan Han Yue sebelum berkata, Kepala Pavilion Junior memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada Anda wanita. Kepala Pavilion Junior juga meminta saya untuk berterima kasih kepada Nona Han Sue karena telah menyelamatkannya saat itu. Petik 2. Mata Han Sue yang semula cerah meredup saat dia menatap botol batu giok. Dia diam-diam mengangguk dan mengambil botol giok. Tanpa bicara, dia berbalik dan pergi. Han Yue di samping hanya bisa menghela nafas setelah melihatnya pergi. Dia mengikuti Han Sue keluar dari ruangan sebelum memeluk pinggangnya yang lembut dan lembut. Dia tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan pada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan terlalu menyilaukan. Han Yue sedikit menundukkan kepalanya dan menatap bibir merah Han Sue yang melengkung. Dia bisa melihat sikap keras kepala di wajah Han Sue. Gadis yang keras kepala ini tidak mau menyerah bahkan pada tahap ini. Han Yue hanya bisa mendesah dengan lembut. Pria seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditundukkan oleh wanita seperti mereka. Tidak dapat menemukan fraksi mana yang tidak perlu mereka pedulikan. Pavilion petir angin telah dibubarkan sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang mereka. B. Benar tetapi masih berupa pavilion petir angin. C. Saya hanya akan mengklarifikasi itu sebagai pavilion petir angin tua karena tidak ada yang perlu khawatir karena telah dibubarkan. Pembalasan dari Falling Star Pavilion berlanjut selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh pasukan Falling Star Pavilion. Faksi-faksi ini, yang tidak terlalu kuat, tidak dapat membalas terhadap Falling Star Pavilion, yang memiliki banseng tingkat tinggi, 1 bintang doseng, dan banyak ahli top. Letusan Falling Star Pavilion dengan keras mengguncang banyak faksi. Di masa lalu, Falling Star Pavilion telah mempertahankan dirinya di satu sudut dan berkembang dengan tenang. Itu tidak menampilkan kekuatan luar biasa, menyebabkan beberapa faksi tidak memperlakukan faksi yang naik ini dengan serius. Namun, pembalasan Falling Star Pavilion membuat semua orang mengerti bahwa itu tidak patuh. Sebaliknya, itu adalah harimau ganas yang akan menggigit jika marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Pavilion Bintang Jatuh mulai menarik diri. Lagi pula, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Falling Star Pavilion untuk membangun kekuatan yang mengesankan, tetapi kematian tidak bisa keterlaluan.
Xiao Yan dan Yao Lao telah mengendalikan hasilnya dengan relatif baik. Hall of Souls relatif tenang sementara Falling Star Pavilion melakukan balas dendam liar. Mereka tidak mengirim ahli apapun untuk memberikan bantuan kepada aliansi Sungai Besar, tetapi kelompok Xiao Yan tidak santai. Aula jiwa selalu misterius. Itu pasti mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Setelah waktunya matang, itu akan memberikan pukulan Falling Star Pavilion yang benar-benar mematikan. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Meskipun Xiao Yan telah menjadi doseng asli, dia harus tetap sangat berhati-hati saat menghadapi faksi yang menakutkan seperti Hall of Souls dan klan Hun. Jika mereka benar-benar ingin bertarung dengan Hall of Souls, maka masalah aliansi adalah pavilion bintang jatuh yang menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dua surat dikirim oleh dua ahli Falling Star Pavilion ke Sekte Bunga dan Lembah Api-Api, sementara tentara secara bertahap menarik kembali. Meskipun kedua faksi ini tidak setakut Piltover, mereka masih faksi-faksi teratas di Central Plains, dengan mengikat mereka akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru untuk mengundang sekte yang lebih kecil. Setelah tiga faksi besar menyetujui aliansi, semua sekte kecil ini secara alami akan berkerumun. Selama mereka mengatur bar sedikit tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Hall of Souls akan lahir di tangan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega saat dia melihat sosok dengan cepat menghilang dari langit. Kedua tangannya diletakkan di belakang. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu tawaran kembali. Jika mereka tidak dapat meyakinkan Sekte Bunga atau Lembah Api-Api, aliansi mereka akan menghadapi kemunduran. Aroma bunga yang samar melekat di aula besar di Sekte Bunga. Aula besar ini mungkin luas, tetapi tampaknya cukup kosong. Hanya beberapa sosok yang duduk di aula. Yun hadir di antara orang-orang ini, tapi dia tidak duduk di kursi pemimpin meskipun dia adalah kepala Sekte Bunga. Sebagai gantinya, ada dua sosok yang saat ini duduk di tempat pemimpin. Kedua sosok itu mengenakan pakaian kuning pucat. Mereka tidak terlihat tua karena kulit mereka agak halus. Mereka mendapatkan pesona unik karena kerutan samar di sudut mata mereka. Di bawah dua orang ini duduk berbagai sesepuh Sekte Bunga. Namun, orang-orang ini menyatakan rasa hormat mereka ketika mereka melihat dua wanita berpakaian kuning pucat, yang nampak jauh lebih muda daripada banyak dari tetua. Penatua pertama, bagaimana menurutmu tentang tawaran ini? Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah. Suaranya lemah saat dia bertanya dan sebuah gulungan kertas duduk di depannya. Gulungan itu menampilkan lambang unik Falling Star Pavilion. Penatua pertama ragu-ragu ketika dia mendengar pertanyaan wanita ini. Dia dengan hormat berkata, Grand Elder, Falling Star Pavilion saat ini sangat berbeda dari apa yang ada di masa lalu. Bahkan Sekte Bunga kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah tumbuh, masih ada celah antara mereka dan Hall of Souls. The Falling Star Pavilion dan Hall of Souls berselisih satu sama lain. Jika kita menyetujui aliansi, itu berarti bahwa kita akan menentang Hall of Souls dan menentang Hall of Souls berbahaya. Wanita berpakaian kuning mengangguk setelah mendengar ringkasan ini. Dia berkomentar dengan keras, saya tidak akan pernah menduga bahwa Yao Chen belum mati dan bahwa dia bahkan telah mencapai kelas Ban Seng tingkat tinggi. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Yao Chen dan mencapai kelas Do Seng di depannya. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari Sekte Bunga kami. Adapun Hall of Souls, kita berdua telah bertarung dengan mereka di masa lalu. Mereka memang eksistensi yang sangat menyusahkan. Grand Elder, aliansi itu mungkin sedikit berisiko, tetapi itu akan menguntungkan Sekte Bunga kita. Perkembangan Sekte Bunga telah berhenti selama bertahun-tahun. Kami telah sering ditekan oleh Sekte Langit yang mendalam selama tahun-tahun ini. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi Sekte Bunga kita tidak diragukan lagi akan tumbuh lagi. Yun terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apa, dia perlu berdiri di sisi Xiao Yan untuk membantunya berbicara. The Deep Sky Sekte memang lalat rumah merepotkan. Saat itu, baik kakak perempuan dan saya hanyalah perantara Ban Sengs. Bahkan jika kita harus bergandengan tangan, kita hanya akan berakhir seri dengan iblis tua Tianming itu. Ketika kakak perempuan berhasil mencapai Ban Seng tingkat tinggi, kami awalnya berencana menemukan iblis tua itu untuk bertarung. Siapa yang mengira dia akan terbunuh oleh Xiao Yan, wanita berpakaian kuning itu tersenyum.
Matanya beralih ke Yun Yun dan perasaan tidak dikenal hadir di sudut mulutnya. Yun Yun, ada desas-desus bahwa kau dan Xiao Yan memiliki hubungan. Akan luar biasa jika Anda bisa menarik orang seperti itu ke sisi sekte bunga kami. Yun Yun hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Grand Elder ini mungkin terlihat sangat tua, tetapi dia sepertinya sangat suka menggoda orang lain. Hal ini harus diputuskan oleh kakak perempuan, wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak mengungkapkan pendapat. Dia melemparkan bola ke wanita yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Mata semua orang tertuju pada wanita yang agak dingin itu. Tangan Yun Yun diam-diam mengencang. Meskipun dia adalah kepala sekte bunga, dia masih perlu mendapatkan jawaban dari kedua sesepuh agung ini ketika sampai pada keputusan besar seperti itu. Dia menyadari situasi paviliun bintang jatuh saat ini, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat sekte bunga untuk benar-benar berdiri di samping paviliun bintang jatuh. Alis wanita yang tampak dingin itu berkedut ketika banyak pasang mata melintas. Sebuah kalimat yang tenang dan sederhana dikeluarkan dari mulutnya, bergabunglah dengan aliansi, melawan aula jiwa. Yun Yun menghela nafas lega dan merasakan beban besar terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat pendek ini. Penatua yang tersisa ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Aku tahu bahwa kamu akan membuat pilihan ini, saat itu, kamu bahkan berani berdebat dengan guru karena orang tua itu, tetapi kamu juga harus jelas menyadari bahwa orang tua itu tidak benar-benar peduli tentang hal-hal seperti itu. Wanita berpakaian kuning itu tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah wanita dingin itu tidak menanggapi. Dia berkata, karena kakak perempuan telah membuat keputusan, berikan jawaban kepada Falling Star Pavilion. Dimengerti. Semua sesepuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Lembah api terbakar. Persekutuan. Berurusan dengan Hall of Souls. Makhluk baik manusia maupun hantu itu mungkin benar-benar menjijikkan, tetapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan? Tidak mungkin. Minta mereka untuk pergi. Di dalam hutan bambu yang tenang jauh di dalam Burning Flame Valley, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke meja batu. Dia berbicara dengan tidak sabar. Tang Zhen dan Tang Huo'er di depan meja batu tanpa daya mengeluarkan tawa pahit karena reaksi orang tua ini. Orang tua ini telah hidup bertahun-tahun, tetapi emosinya masih sangat panas. Uhuk-uhuk. Orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk hebat setelah melampiaskan emosinya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Huo'er masih yang terbaik, wajah pria tua berambut merah itu tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo'er. Dia melirik gulungan kitab di atas meja dan tiba-tiba berkata, Xiao Yan itu adalah bintang 1 doseng. Dia tidak terlalu tua kan? Jika penampilannya lumayan, minta dia menikahi Tang Huo'er dan diri lansia ini akan menyetujui aliansi. Bang! Tang Huo'er menepuk punggung pria tua berambut merah itu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah merah cerah saat tangannya dengan keras membentur punggung pria tua itu. Dia berteriak dengan marah malu, orang tua, Anda harus khawatir bahwa tidak ada yang akan mengirim Anda ketika Anda mati jika Anda terus mengutarakan omong kosong. Batuk, Huo'er, jangan kasar, Tang Zhen berdeham saat dia cemberut. Mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu menunjukkan betapa luar biasanya Xiao Yan ini, dan dia bahkan bisa mengumpulkan kalian berdua di sisinya. Jelas, orang ini meninggalkan kesan yang baik bagi Anda berdua. Tidak mudah memuaskan kalian berdua, pria tua berambut merah itu tertawa dengan ekspresi aneh. Huo'er memutar matanya dan terlalu malas untuk peduli dengan orang tua ini. Dia berbalik dan duduk di sudut. Leluhur, mereka mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuh Anda jika Anda setuju dengan aliansi. Tang Zhen tak berdaya menggelengkan kepalanya dan menambahkan lebih banyak pada tawaran itu. Oh, pria tua berambut merah mengangkat alis setelah mendengar godaan ini. Dia malas duduk di kursi batu dan secara acak mengambil buah dari meja. Dia menggigit keras dan bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Jangan setuju, ya, Xiao Yan berkata bahwa dia masih akan membantumu menghilangkan masalah tersembunyi di tubuhmu. Tang Zhen tersenyum saat dia menjawab. Berderak. Mulut pria tua berambut merah itu menegang saat dia menggigit buahnya. Setelah itu, dia membuangnya dengan wajah tanpa ekspresi.
Dia terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan suara lemah, anak kecil ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir ini, tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk menyetujui aliansi ini. Petik 2. Leluhur, maksudmu, Tang Zhen tertawa. Bergabunglah dengan aliansi. Pria tua berambut merah itu duduk dari kursi batu. Tiba-tiba dia meregangkan pinggangnya yang malas. Aura mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya, bergema di seluruh tanah. Sudah bertahun-tahun sejak saya menunjukkan diri. Aku ingin tahu apakah benua ini masih ingat namaku, leluhur Hun Yun. Petik 2.